Gue dapat cerita tentang pengalaman orang yang mati suri. Dan selama dia mati suri itu, dia kayak dapat penyiksaan. Tapi setelah dia disiksa, dia bisa hidup lagi. Dan bahkan setelah dia hidup lagi, dia bisa ngelihat makhluk-makhluk astral di dalam kehidupan nyatanya dia. Anjir, jadi indigo gitu dong. Benar. Kita sebut aja namanya Dennis ya. Dennis ini bilang kalau dia pernah mati suri di tahun 1995. Dan itu ketika umur dia tuh 17 tahun. Dia kena kecelakaan motor. Dan kalau dari saksi mata, Dennis sama temennya ini keseret bus sampai 20 meter. Temennya meninggal di tempat. Sementara Dennis ini luka parah sampai koma. Dennis langsung dilariin tuh ke rumah sakit. Lukanya parah. Di badannya ada beberapa lobang-lobang. Dan beberapa tulangnya tuh ada yang patah. Di saat keadaan koma itu, Dennis tuh ngerasa kalau dia badannya dingin sedikit demi sedikit, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan pada akhirnya dia ngerasa kayak rohnya tuh lepas dari badannya gitu loh, Nat, Moy. Jadi dia ngerasa kayak lagi Rogo Sukmo. Di situ Dennis tuh bisa ngelihat tubuhnya sendiri lagi tiduran. Dia juga bisa ngelihat orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Orang-orang yang ada di sekitar badan dia yang lagi tidur ini. Cuman dia mau balik lagi ke tubuhnya tuh nggak bisa. Dia pegang-pegang orang-orang di sekitarnya dia, nggak bisa juga, kayak orang-orang yang nggak sadar gitu loh. Ya karena orang-orang di sekitar dia nggak bisa ngelihat rohnya si Dennis ini kan. Dari situ tuh Dennis kaget banget. Dan tiba-tiba aja ada beberapa orang yang hadir di sampingnya si Dennis ini. Terus orang-orang yang hadir di samping Dennis ini yang tiba-tiba datang, itu tuh langsung ngebawa Dennis ke suatu tempat. Jadi kayak dia ditandu gitu loh. Dan yang ngebawa dia ini, itu tuh 7 orang di kanan, 7 orang di kiri. Badannya tinggi dan besar. Ini di alam lain berarti kan? Nah, dia tuh nggak tahu dia mau dibawa kemana, Moy, sebenarnya. Di situ Dennis dibilang sama salah satu dari orang-orang atau makhluk ini kalau dia tuh mau dibawa ke alam kubur dan dia mau diperlihatin sama beberapa kejadian. Di situ Dennis ditanya, siapa nabimu, apa agamamu. Tapi anehnya Dennis ini nggak bisa jawab. Kayak mulutnya tuh ditutup gitu loh. Terus karena nggak bisa jawab kayak gitu, Dennis ini tiba-tiba dipecut pakai tali. Palanya dipukul sampai hancur. Dan jatuh tuh daging-dagingnya dari badannya ini. Sampai semua daging-daging dan tulang-tulang itu tuh masuk ke dalam tanah. Cuman gak lama abis dari situ, tubuhnya tuh jadi utuh lagi. Jadi sedia kala ada kepalanya, ada badannya utuh lagi. Dan dipecut lagi si Dennis ini. Dan itu terjadi berulang-ulang, Nat, Moy. Rambutnya Dennis ditarik. Dan itu sakitnya bener-bener berasa. Jadi Dennis ini tuh disiksa berkali-kali, Nat, Moy. Gak berhenti-berhenti. Dennis ini teriak-teriak. Dia teriak-teriak Allahu Akbar. Dia minta ampun, minta ampun. Dan Dennis ini bingung. Dia bertanya-tanya gitu sama orang yang nyiksa dia, atau makhluk yang nyiksa dia ini. Dia bilang, kenapa aku disiksa kayak gini, sedangkan semasa aku hidup di dunia aku taat sama perintah Allah, kata gitu. Dari pertanyaan dia itu, tiba-tiba si Dennis ini ngedenger ada suara yang ngomong ke dia, kamu memang taat, kamu memang sholat, tapi adakah sholatmu benar-benar ikhlas dengan Allah? Dan kamu tidak pernah berdakwah ke saudara-saudaramu, walaupun kamu tahu mereka berbuat dosa dan lalai dari mengingati Allah. Dennis juga ditunjukin tuh, semasa dia di dunia, pas dia dengar suara azan, dia malah milih buat nonton TV daripada langsung sholat. Dia mikir, ya sholat masih bisa nanti-nanti. Dia gak mau tuh ketinggalan acara TV, karena nanti dia jadi gak tahu kelanjutan cerita di TV-nya tuh gimana. Intinya si Dennis ini lebih mentingin nonton TV lah dibanding sholat, ibadah sama Allah. Iya benar. Dia mohon-mohon tuh buat dibalikin ke dunia, minta kesempatan satu lagi buat hidup. Dia janji bakal berubah buat jadi lebih baik. Saking dia gak kuat nih sama siksaan yang dia dapat. Terus yang mecut si Dennis ini ngomong dengan suara yang nyeremin banget. Suaranya berat. Si sosok ini bilang, semua ahli neraka minta perkara yang sama, yaitu minta dihidupkan kembali, tapi tidak akan dilayani karena dunialah tempat menentukan segalanya, kata gitu. Di situ Dennis tetap mohon-mohon, dia minta ampun saking kesakitannya, sampai dia ngedenger tiba-tiba ada suara lain muncul dan ngomong kayak gini, kasih dia kesempatan. Setelah Dennis denger kayak gitu,
Dennis ini tetap dipukulin, tetap dipecut, tetap disiksa, sampai akhirnya Dennis ini jatuh dan dia nggak bisa lihat apa-apa. Gelap semuanya. Gak beberapa lama dari situ muncul cahaya, Nat, Moy. Terang banget. Dia jalan tuh ke arah si cahaya muncul itu. Dia jalan sambil didampingin sama satu orang yang badannya tinggi dan besar. Dia susurin cahaya itu sampai di ujung lorong. Keluar dari lorong itu yang ada cahaya, Dennis sampai di suatu tempat yang gede banget, Nat, Moy. Dimana kanan kirinya ini banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Pokoknya bagus banget. Terus di situ kayak subur banget tumbuhan-tumbuhannya. Di sini Dennis kayak dia jalan aja sama satu orang yang dampingin dia ini. Sampai di depan dia tuh ada satu kerajaan yang gede banget, Nat, Moy. Kerajaan ini bagus banget, kayak kerajaan yang terbuat dari emas. Dia masuklah ke dalam kerajaan emas ini. Di situ tuh sama kayak yang lu ceritain, Nat. Ada perempuan, ada laki-laki. Mereka kayak bercanda-canda. Pokoknya hidupnya tuh kayak bahagia banget, nikmat banget, banyak banget makanan-makanan enak. Di situ tuh di dalam kerajaannya ada kolam yang airnya tuh jernih, bersih banget. Pokoknya bener-bener kayak kehidupannya tuh menyenangkan banget di sana. Gak ada orang yang kesusahan sama sekali. Dan rasanya tuh kalau misalkan Dennis nih bisa hidup di kerajaan ini, ya dia bakal bahagia banget lah. Cuman gak lama dari situ, Nat, Moy, muncul lagi cahaya yang bikin mata dia silau banget. Terus Dennis kayak ditarik cepet banget. Entah kemana dia ditarik. Dan tiba-tiba di depannya Dennis ada cowok bilang, "Kamu kembali lagi." Katanya gitu. Dan ternyata Dennis ini udah ngeliat dia tuh udah di dunia nyata. Udah muncul gitu aja. Dia udah terbangun di atas rumah sakit. Badan dia lagi tidur. Di saat itu juga dia tersadar, ternyata dia dikasih nih kesempatan buat hidup kedua kalinya sama Tuhan. Pas kebangun itu, Dennis ngerasa kalau badannya kayak abis dituang air panas yang panas banget. Udah bukan anget lagi, badannya kayak rasanya mendidih. Tapi cuman dia doang yang bisa ngerasain itu. Singkat cerita, setelah ngalamin penglihatan yang udah dia lihat sebelumnya itu, kayak entah dia mati suri atau dia tuh lagi di dalam koma. Setelah ini tuh Dennis bisa ngerasa kalau dirinya dia tuh lebih peka sama hal-hal gaib. Dan dia jadi bisa lebih gampang komunikasi sama makhluk-makhluk astral. Ada satu waktu Dennis ini pergi kemah sama teman-temannya. Dia ini pergi ke suatu hutan. Dan di tengah hutan itu dia ngeliat tiba-tiba ada satu orang temennya nih. Cuman masalahnya temennya ini sebenarnya nggak ikut kemah sama dia. Ya kenapa bisa ada teman gue di situ kan? Dia mikirnya gitu. Cuman ya udahlah, coba dia ikutin nih si temennya ini. Jadi temennya ini kayak jalan ke suatu tempat tapi sendirian aja, nggak ke tempat kemah dia sama teman-teman yang lain. Temennya jalan, diikutin nih sama Dennis. Terus ternyata si temennya ini tuh jalan makin jauh, bener-bener makin jauh dari tempat kemah itu, sampai si temennya ini masuk ke dalam gua, Nat, Moy. Guanya tuh gelap, dari luar nggak kelihatan apa-apa. Dennis pun gak yakin buat masuk ke sana gitu, karena ya ngapain juga gue masuk sendirian, gue nggak tahu dalam ada apa gitu kan. Dennis teriak dari luar, manggil nama si temennya ini. Cuman dari dalam gua, balasannya tuh bukan suara orang, Nat, Moy, tapi suara harimau ngaung. Dennis cabut dari situ karena dia takut kan, takut ya kalau misalkan ada hewan buas, ntar gue kenapa-napa kan. Dia lari, dia balik lagi lah pokoknya ke tenda. Sampai ke tenda, udah ketemu temen-temennya, ya dia diem aja, dia nggak cerita sama apa yang udah dia lihat sebelumnya tuh. Singkat cerita sampai Dennis nih di rumah, sampai dia udah ketemu teman-teman yang lain, ternyata bener, Nat, Moy, yang dia lihat di hutan itu, yang masuk ke dalam goa, itu bukan temen yang ikut kemah sama dia, karena temennya ini sakit. Dan selain cerita itu, kadang Dennis juga sering dengar suaranya ini kayak suara yang dia dengar pas dia mati suri itu. Di kehidupan yang dia diliatin tentang akhirat, tentang penyiksaan, dan tentang hal-hal yang baik-baik di dalam suatu tempat itulah. Dia dengar suara yang persis ngomong sama dia itu. Suaranya tuh muncul kalau misalkan Dennis tuh abis berbuat salah. Misalkan kayak Dennis lupa sholat, itu suaranya kayak ngingetin Dennis lagi atas janji dia buat dia bakal berubah jadi lebih baik ketika dia balik lagi ke dunia.